Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali diperjumpakan pada pagi hari ini untuk menikmati kasih Tuhan, menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan berbagai tugas dan aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon hikmat dari Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya dengan baik di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kembali pada pagi hari ini, di awal pekan ini, kami rindu untuk menikmati persekutuan dengan Dikau dalam merenungkan firman-Mu. Kami hadir bersama-sama menghampiri hadirat-Mu, mengucapkan syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu telah memelihara kami dalam istirahat kami semalam, hingga membangunkan kami dengan tubuh yang sehat pada pagi yang indah ini. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani berbagai tugas tanggung jawab kami di hari ini. Namun kami menyadari berbagai keterbatasan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik tanpa Dikau. Karena itu ya Bapa, kami memohon hikmat daripada-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan. Saya pilih dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa takut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memiliki rasa takut adalah sesuatu hal yang manusiawi bagi setiap kita. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya. Kehidupan kita kadang-kadang selalu diteror oleh berbagai rasa takut dalam berbagai bentuk. Setiap kita
menghadapi berbagai ketakutan-ketakutan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Apakah ketakutan dengan keterbatasan kebutuhan kita sehari-hari? Atau mungkin saat-saat ini ketakutan karena situasi corona yang semakin meningkat yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita? Ataukah mungkin kita merasa takut karena kondisi bangsa dan negara kita yang saat-saat sekarang ini sedang tidak kondusif, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa saja memunculkan rasa takut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Raja Daud adalah sosok yang luar biasa dalam berbagai segi kehidupan. Tetapi dia juga tidak terlepas dari rasa takut. Bayangkanlah ketika dia merasa terancam, dia melarikan diri dan bersembunyi di bukit-bukit batu atau bersembunyi di padang belantara. Namun kendati pun ketakutan melanda hidupnya, dia selalu punya banyak cara dan dia selalu punya alasan untuk terbebas dari rasa takut yang melandanya. Sekalipun peperangan timbul melawan dia, bahkan tentara-tentara berkemah mengepung dia, tetapi Daud bilang apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Inilah yang menjadi kunci bagi Daud untuk terbebas dari rasa takutnya. Dia tahu benar dan dia sungguh percaya bahwa ketika Tuhan menjadi terangku, ketika Tuhan menjadi keselamatanku, bahkan ketika Tuhan menjadi benteng hidupku, apalagi yang harus aku takutkan? Kenapa demikian? Karena tidak ada kekuasaan dan kekuatan lain yang dapat melampaui kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Saya akan takut kecuali kalau musuh-musuhku lebih kuat dan lebih berkuasa daripada Tuhan Allahku. Tapi kan tidak demikian. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Jadi jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi saya kira ini adalah merupakan salah satu pemahaman mendasar yang perlu kita bangun dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan kita. Seperti kerinduan Daud katanya, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya apa? Daud ingin seluruh perjalanan hidupnya jangan ada yang terlepas dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai ada situasi sisi kehidupan yang berjalan sendiri jauh dari Tuhan. Jangan sampai ada roda kehidupan yang berputar di luar dari kehendak dan pemeliharaan Tuhan. Daud merasa tenang karena seluruh perjalanan kehidupannya berjalan dalam kontrol kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa takut dengan berbagai keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan yang adalah terang dan keselamatan serta benteng hidup kita akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Hanya rindukanlah untuk tetap dekat dengan Allah kita, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Artinya apa? Bahwa segala ruang dan kesempatan serta waktu yang kita jalani adalah wadah bagi kita untuk tetap menikmati relasi yang indah dengan Dia. Bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita dan kita ada untuk tetap mengabdi kepadanya senantiasa. Dengan begitu, kita dapat membebaskan diri kita, pikiran kita, perasaan kita dari berbagai rasa takut yang dapat saja sewaktu-waktu mengintimidasi keberadaan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Itu menjadi pegangan kita
untuk teguh dalam iman dan pengharapan menjalani kehidupan ini dengan berbagai dinamikanya. Selamat menjalani dinamika kehidupan bersama Tuhan. Tuhan Allah kita akan menyertai, menolong kita menjadi benteng yang teguh bagi kita senantiasa. Salam kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, kami masih menikmati kehidupan hingga sejauh ini. Terima kasih Bapa di pagi ini. Firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Berkati kami semua yang telah mendengarkannya. Biarlah kami semua menjadikan firman-Mu ini suluh dan pedoman bagi kami, menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Sehingga dalam berbagai dinamika kehidupan yang kami jalani dari waktu ke waktu, kami senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan, karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami hendak menjalani kehidupan dengan berbagai rutinitas kehidupan kami hari ini, mengawali pekan ini. Kami mohon Tuhan menguatkan kami mohon Tuhan memampukan kami mohon Tuhan memberi kami hikmat dan bijaksana untuk menjalani semuanya. Semoga semua yang dapat kami lakukan hari ini dapat kami tuntaskan dengan baik, dan dari dalamnya membuahkan hasil yang baik untuk senantiasa kami pakai hidup, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam berbagai situasi kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan siapapun yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkatilah mereka. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan hanya daripada-Mu saja. Biarlah mereka boleh sehat kembali untuk bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan dalam sukacita memuliakan nama-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang dalam berbagai pergumulan karena berbagai situasi yang dihadapi, ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Biarlah mereka boleh melihat kelepasan dari berbagai pergumulan yang mereka alami dan mereka rasakan dalam kehidupan ini. Seluruh perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuntun dan arahkanlah kami sesuai kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat berawal pekan. Tuhan kiranya menuntun kita, memberkati dan memelihara kita menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan memberkati kita semua.